Assalamualaikum semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Jangan lupa juga tekan tombol notifikasinya agar kita selalu berbagi informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja. Nah, kembali lagi pada pembelajaran kita yang sebelumnya mengenai cerita pendek. Di sini kita akan mengulas kembali mengenai apa itu cerita pendek. Selamat menyaksikan. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai karakteristik dan langkah-langkah membuat abstraksi dalam cerpen. Jika dijabarkan, pengertian secara umum, cerpen merupakan karangan pendek yang mengisahkan seorang tokoh dengan sebuah masalah serta penyelesaiannya. Nah, dalam cerpen ini terdapat unsur-unsur. Yang pertama, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Jadi, unsur intrinsik cerpen adalah tema, plot, dan alur, penokohan, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan pesan moral. Sementara itu, unsur ekstrinsik cerpen adalah latar belakang masyarakat, latar belakang pengarang, serta nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Selain itu juga, cerpen memiliki karakteristik. Yang pertama, karakteristiknya yaitu jalan ceritanya pendek. Nah, sesuai dengan namanya, ciri-ciri cerpen yang paling utama adalah cerita pendek dan singkat. Dan dalam sebuah cerpen harus lebih pendek dari novel karena ceritanya tidak lebih panjang dari novel dan lebih detail. Kemudian maksimal terdiri dari 10.000 kata. Jadi tidak ada aturan pasti memang, namun pada umumnya cerpen tidak boleh lebih dari 10.000 kata. Hal ini kemudian diakui sebagai salah satu karakteristik cerpen. Artinya, dalam sebuah cerpen harus memiliki jumlah kata di bawah 10.000 kata. Selanjutnya, bersifat fiktif. Nah, ciri-ciri cerpen berikutnya adalah cerita yang ada pada cerpen bersifat fiktif. Cerita yang disajikan adalah sebuah pikiran dari penulis, bisa dari imajinasi atau pengalaman, namun semuanya bersifat fiktif dan tidak terjadi dalam kehidupan yang nyata. Selanjutnya, hanya mempunyai satu alur saja. Nah, ciri cerpen yang khas adalah cerpen yang hanya memiliki satu alur tunggal. Artinya, plot cerita pada cerpen hanya memiliki satu alur saja. Tidak ada subplot atau alur cerita lain yang ada dalam cerpen. Terdapat satu alur berupa masalah dan penyelesaian di akhir cerita. Berikutnya ada ceritanya tentang kehidupan sehari-hari. Nah, secara umum isi cerpen biasa menceritakan tentang kehidupan sehari-hari. Penggambaran cerita cerpen pun memiliki setting yang cukup familiar dengan pembacanya, yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari yang dijalani tanpa unsur-unsur fantasi lainnya. Nah, kemudian dapat selesai dibaca sekali duduk. Cerpen merupakan cerita pendek yang kurang dari 10.000 kata. Pada umumnya, cerpen dapat dibaca dalam waktu singkat. Dengan kata lain, tidak membutuhkan waktu yang lama untuk membaca keseluruhan isi cerpen seperti novel. Cerpen dapat dibaca selesai dalam sekali duduk saja. Berikutnya, alur ceritanya lurus. Nah, masih berhubungan dengan plot cerita, karakteristik cerpen lainnya adalah memiliki alur cerita yang lurus. Sebelumnya telah dibahas bahwa pada cerpen memiliki alur cerita tunggal. Selain itu, alur cerita pada cerpen juga bersifat lurus atau maju sesuai kronologi waktu. Yang kedelapan, penokohan cerita sangat sederhana. Salah satu hal yang membedakan cerpen dengan novel adalah penokohan. Pada cerpen sangatlah sederhana, tidak mendalam serta singkat. Hal ini tentu berbeda dengan novel atau karangan lain di mana penokohan satu tokoh sangat detail dan mendalam. Yang kesembilan, tidak menggambarkan semua kisah tokohnya. Selain penokohan yang sederhana, pada cerpen tidak menggambarkan semua kisah para tokohnya. Hal ini karena dalam cerpen yang digambarkan hanyalah inti sarinya saja. Artinya, hanya tokoh utama saja yang diberi penokohan dan menjadi fokus cerita. Berikutnya terdapat masalah atau konflik dan penyelesaiannya. Nah, dalam cerpen akan ada suatu masalah atau konflik yang dihadapi oleh tokoh utama cerpen. Hal ini menjadi plot dasar yang selalu ada pada setiap cerpen. Selain itu, di bagian akhir akan dijelaskan tahap penyelesaian masalah atau konflik tersebut. Selanjutnya, menggunakan kata yang sederhana. Jadi, ciri-ciri teks cerpen berikutnya adalah penggunaan kata yang sederhana dan ekonomis. Hal ini berbeda dengan pada puisi yang cenderung menonjolkan diksi dan estetika. Pemilihan kata pada cerpen cenderung simpel atau mudah, sederhana, sehingga dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca atau orang awam. Yang terakhir, memiliki pesan atau amanat.
Pada sebuah cerpen biasanya mengandung sebuah intisari berupa pesan atau amanat yang bisa diambil. Memang pesan ini tidak tersurat secara jelas, melainkan hanya tersirat. Dengan kata lain, pembaca dapat mengambil hikmah dan kesan dari isi cerita tersebut. Berikutnya kita akan membahas mengenai mengabstraksi teks cerpen. Nah, abstraksi di sini maksudnya ringkasan cerita atau intisari secara garis besar. Mengabstraksi teks cerpen adalah meringkas teks cerpen dengan menuliskan kembali garis besar teks tersebut dalam beberapa kalimat yang padu. Abstraksi ini juga harus memperhatikan bagian-bagian penting dari suatu teks yang akan disusun menjadi sebuah garis besar yang lengkap. Langkah-langkah dalam membuat abstraksi teks cerpen. Yang pertama yaitu membaca dengan cermat teks cerpen yang akan diabstraksi. Yang kedua, menyusun bagian-bagian penting berdasarkan struktur teks cerpen. Yang terakhir, menuliskan kembali bagian-bagian penting tersebut sehingga menjadi paragraf abstraksi yang padu. Sekian materi pembelajaran. Semoga dari materi tadi dapat kalian pahami dan kalian mengerti. Terima kasih.